بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال مقتحم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا العامرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Al-Fatihah untuk diputul al-arifin Maqamuddin ila hadat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa zurriyyati summa ila radiyah ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina summa ila ruqi majtama'na ila huna sayyilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm yawmul mubarak Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa melangkahkan dan meniatkan diri kita dalam hal ta'allumil Quran wa ta'allumil fi hadzal kitab wa tahdirul fi hadzal ta'lim. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan dan apa yang kita kerjakan di malam ini mendapatkan suatu ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan suatu karma atau mendapatkan suatu hidayah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumat ilan nur, yang telah membawa kita pada suatu
nur cahaya yang telah kita terapkan sampai saat ini, kita ikuti pada junjungan Nabi untuk mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di malam ini kita masih dapat menitik suatu kitab. Tapi sebelumnya alhamdulillah kita semua di sini hadir. Terkhusus di sini hadir pula Ketua DKM kita Bapak Haji Edi bla 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 kata terusan apa nih. Ya. Kita juga hadir juga guru kita Ustadz Sarmadi, Ustadz Alam, ada ujung juga Ustadz Haji Fahmi Awaludin dan semua jamaahnya di sini. Ya mohon maaf saya tak sebutkan, namun tak mengurangi takzim saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan suatu kesehatan iman Islam, ya, dan guru kita juga diberikan kesehatan iman dan Islam dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, lagi kita meneruskan pembahasan kitab itu, kitab kita yang kemarin meneruskan tentang masalah khamr. Qala musannifu rahimahullahi ta'ala bi ilmihi wa fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah ini ya qala alaihi salatu wassalam ya istami khamr di baris dari bawah 1 2 3 4 5 6. Dari bawah itu 1 2 3 4 5 6. Tabaullah alaih. Lanjut kepada waqala alaihi salatu wassalam la yastami'ul khamr wal iman fi qalbi mri'in abada. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastami, tidaklah yastami suatu terjadi berkumpul atau bertemu antara peminum khamar wal iman fi qalbil imri'in abada, kepada orang yang beriman dalam hatinya, ya, seorang yang beriman dalam hatinya selalu. Jadi nggak adalah pertemuan, nggak adalah mungkin orang mukmin, orang yang beriman itu meminum khamar, ya. Jadi nggak ada bagi orang mukmin itu meminum khamar. Wa fi hadis Tabrani, dan di dalam hadis Tabrani an Abi Hurairah, dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man saribal khamr, barang siapa yang meminum khamr, ai aliman mukhtaron, barang siapa yang meminum khamr, dia tahu khamr itu haram, dia ngerti, mukhtaron, dan dia pun sadar. Jadi aliman mukhtaron, dia tahu itu khamr, dia ngerti itu khamr, dan dia sadar itu khamr. Nah, di sini dia minum, bahaya banget di sini ya. Man saribal khamr aliman mukhtaron kharazan nurul iman. Nah, ini bahayanya. Maka pergilah. Apa yang pergi? Cahaya iman. Kalau kita minum khamr, kita tahu itu khamr bahaya, kita sadar minum itu khamr, maka akan keluarlah cahaya iman dari kita. Itu yang bahaya ya. Fi qalbin mana ya tadi? Min jawfi, dari rongga kita. Tapi dimaksud min jawfin dari hati ya. Jadi iman min jawfih maksudnya itu dari hati seorang manusia. Ai fa intaba, nah apabila dia sadar, dia taubat, ada ilaih, maka akan kembalilah taubatnya itu, kembalilah dia menjadi taubat kembali. Jadi kalau dia taubat, ya cahaya iman akan hilang. Wan Fudail ibn Iyad, dari Fudail
Ibnul Iyad anahu hadrotul indal tilmiz, sungguhnya hu itu domirnya pada Fudail, hadara hadir, indal tilmiz di sisi seorang murid, lahu dia punya murid, dia datang, hadarahu mautan, jadi saat itu muridnya itu sedang sekarat, ya. Fajalahu yalqinahu, maka satu jadilah dia mentalkinkan, talqin la ilaha illallah, nah ucapan budaya. Jadi dia datang pada muridnya, nah saat itu muridnya lagi sakit, ya, sedang sekarat. Fajalahu maut, fajalahu bil yaltaqinahu, maka dia mentalkiran syahadah tadi la ilaha illallah. Walisanuhu la yantiku biha, tapi lisannya itu tilmiz, itu murid tidak bisa mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Faqarraraha, maka diulang-ulang lagi. Siapa yang ulang? Fudail. Ya, faqarraraha alaihi faqala, maka dia berkata, aku mengucapkan, wa ana bariun, tapi saya tidak bisa mengungkapkan. Jadi Fudail itu mengatakan pada muridnya, ayo baca la ilaha illallah, tapi muridnya tidak bisa. Diulang-ulang, faqarraraha, diulang-ulang oleh Fudail. Summa mata, dan kemudian tuh murid tilmiz itu meninggal. Fakharaja Fudail, maka Fudail keluar min indai, keluar dari sisi dari seorang murid. Wa huwa yabki, dan dia nangis, ya sedih, ya. Summa ra'a ba'da muddati, kemudian Fudail ini melihat ba'dal muddati, pada masa selanjutnya, jadi saat selanjutnya, fil manami, di waktu dia tidur, ngimpi lah bahasa kita. Jadi Fudail itu setelah dia mengungkapkan ke muridnya, terus pada masa yang selanjutnya Fudail mimpi, ya. Wa huwa yushabu bih, huwanya itu siapa? Tilmiz, ya. Tilmiz itu yuhasabu, dia ditarik, diseret, ya. Dia melihat dalam mimpinya Fudail bahwa tilmiz itu, muridnya itu ditarik, diseret di binar, ditarik ke suatu tempat yang namanya neraka. Faqala, maka berkatalah Fudail, ya miskin, miskin. Kalau kita bahasa miskin, orang miskin, ya. Maksudnya miskin itu apa, ya? Wahai muridku, saat dia lagi begitu, miskin namanya. Orang kalau udah ditempatkan suatu tempat yang namanya neraka, ditarik oleh malaikat, berarti miskin. Ya, berarti orang nggak punya apa-apa. Nah, dia miskin, kenapa nggak punya amal? Nah, di sini katakan ya miskin, bima najaltu minka al-ma'rifah. Bima itu makna bijahar ujar, mimnya jadi jajem. Bima najaltu minka, apa yang membuat kamu ditarik ma'rifatnya, nggak dapat ma'rifatnya? Karena dia kan murid, ya, kan diajarin, tapi kenapa dia nggak dapat ma'rifat, ditarik ma'rifat itu? Faqala, maka berkatalah tilmiz, itu murid itu, ya Ustadz, wahai Ustadz, karena sungguhnya saya fi ilati, saya itu sedang sakit. Ilat bahasa itu, kalau bahasa Arab ilat cacat, tapi dalam bahasa pengertian di sini ilati berarti dia sedang lagi sakit. Fi ilati ba'da, setelah itu atoita, saya bukan ya, fi ilati fa'ataita ba'dal atibai. Nah, pada saat itu dia menemui seorang tabib. Ittibai faqolali, maka berkata at-tabib itu, tasrobu fi kulli sanah,
Qadha minal khamr. Minumlah kamu khamr. Setiap tahun sekali setahun minum khamr. Karena dia sakit, didatang ke tabib. Dulu kan tabib yang ada dokter. Dia datang ke tabib, tapi tabibnya itu menyuruhnya apa? Menyuruh minum khamr. Ya. Jadi gara-gara dia minum khamr. Qadha minal khamri. Maka minumlah dia yang namanya khamr. Wa illam taf'alu. Nah, dan ketika itu dia mengerjakan apa? Meminum khamr, tabqa bika. Karena apa? Kalau nggak dikerjakan, kalau nggak diminum atau khamr, katanya, kata tabib, itu tabagian akan menjadi bekas, akan menjadi apa? Nggak bisa membuat dia sembuh, katanya. Ya, tabaki bika, nggak akan membuat kamu sembuh. Alaika kepada itu Tirmizi. Fakunta asrobuha, maka aku minum itu khamr fi kulli sana, setiap tahun. Di ajalil tadawi, untuk berobat. Jadi untuk obat ya. Jadi dia minum itu khamr dengan niat untuk mengobati ya. Fa hadza hala min syarbil tadawi. Padahal itu minuman khamr tujuannya niatnya untuk obat dia. Ya, itu aja gara-gara minum khamr karena dia tujuannya buat obat. Akhirnya apa? Dia ditarik. Dalam mimpinya Fudail dia melihat muridnya ditarik ke neraka. Itu obat, buat obat tujuannya. Apalagi sini katakan pakai pahalami yasribuha li ghairiha. Bagaimana orang yang minum khamr bukan untuk obat, emang pengen aja, dia itu pengen minum khamr, ya, yang niatnya buat obat aja itu menjadi su'ul ya, jadi maklub, dilaknat sama Allah, ya, gara-gara minum khamr. Zalika nas'alullahu afiyati min kulli bala'i wa mihnah. Nah, jadi ini ceritanya mudah-mudahan ya doa ini nas'alullah afiyah, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan pada kita min kulli bala, dari setiap bala, wa mihnah, dan ujian-ujian. Jadi kalimatnya tambahannya kita dengar suatu cerita kisah dari Fudail ya tentang muridnya yang gara-gara dia minum khamr tujuannya untuk berobat, untuk obat, tapi dia pun dimasukkan dalam api neraka. Nah, gimana orang yang niatnya bukan obat, tapi dia minum sengaja, ya mukhtaron namanya, sengaja sadar, wan aliman, dia tahu ini kan misalkan ini khamr, ini haram, kita tahu, kita sadar, coba. Nah, gimana tuh rasanya ya? Tadi mengenai kemarin tuh ada. Kita minum sehirup aja khamr itu kan berapa? Ada 40 hari kita akan dilaknat oleh Allah. Ya, lanjut ya. Mihna kaza fi jawajir, ini dalam kitab Al-Jawajir. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saribal khamr, barang siapa yang meminum khamr, arak, hatta yajila akli, sampai dia itu yajil aklihi. Jadi apa? Dia sampai dia meminum khamr itu akalnya itu jadi nggak sadar ya. Itu akan jadi apa? As-syaiton fid dubur. Ya'tihi as-syaiton, akan datanglah setan ya, fi duburihi arba'ina marotan. Jadi barang siapa yang meminum khamr sampai akalnya itu, apa ya bahasa kita, kalau sampai mabuk ya, sampai akalnya hilang. Orang kalau mau minum kan akalnya hilang ya, mabuk itu kan menghilangkan akal, maka diharamkan. Nah, Islam mengajarkan jangan kita menghilangkan akal kita. Kita dikasihkan akal kesehatan buat kita berpikir, tapi ini malah
dibuat-buat, mengada-ngada dengan meminum khamar. Ya. Barang siapa yang meminum khamar, ya jula aklihi, sampai hilangnya akal dia, ya'tihi syaiton fi duburi arba'ina maratan. Kama ya'ti rajulun imra'atuhu. Maka akan datanglah syaitan ya fi duburi, istilah bahasa kita, setan akan memperkosa di dubur kita. Jadi orang yang minum khamar itu, setan akan datang untuk menjimak manusia itu yang minum khamar. Seperti apa? Seperti kita datang kepada seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Tapi apa? Setan menjimak kita, memperkosa kita. Yo, gimana tuh ya? Auzubillahi min dzalik, setan itu menjimak selama 40 hari, ya. 40 hari setan datang menjimak kita lewat dubur. Ya, orang kalau hubungan nggak boleh lewat dubur. Ini setan datang. Setan yang datang. Gimana kalau setan datang? Menjimak kita, ya. Nanti akhirnya apa? Punya anak. Anaknya anak setan. Ya, nauzubillahi min dzalik. Kama ya'ti rajula imra'atihi. Seperti seorang laki-laki yang mendatangkan istrinya atau perempuan. Aipi kubuliha. Nah, di sini datangnya seperti orang laki-laki, suami istri atau laki-laki perempuan, ya, dia berhubungan dengan cara apa? Dengan memasukkan jakarnya di duburnya. Tahu jakar? Tahulah. Jakar tahu? Apa jakar? Ya, kalau bahasanya apa ya? Bahasanya agak jorok ya. Ya punyalah kita lah gitu ya. Datang, ya, tapi dia menggunakannya di dalam pada duburnya. Wabi Jawajir, dalam kitab Ad-Jawajir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saribal khamr, barang siapa yang meminum khamr, walam yaskur, ya, ada kalimat atau maksudnya walam, wawunya atau lam itu takniyah, yaskur a'radallahu anhu. Orang yang minum khamar dan dia belum mabok, nggak sampai mabok, minum tapi nggak mabok, ya, belum mabok aja, a'radallahu anhu, Allah akan berpaling. Baru minum nggak mabok, sama aja, Allah itu akan memalingkan, ya, a'radallahu anhu. Selama apa? Arba'ina lailah. Selama 40 malam. Jadi selama dia minum khamar, walaupun dia nggak mabuk, selama 40 hari, 40 malam, Allah akan memaling. Allah akan tolak. Allah nggak dekat, ya. Allah jauh, ya. Itu hati-hati. Ngeri, jangan ya. Arba'ina lailatan. Wa man saribal khamar wasakaro, dan barang siapa yang meminum khamar wasakaro, dia mabuk. Nah, ini bahaya lagi. La yuqballahu minhu, Allah nggak akan menerima. Tadi Allah berpaling. Kalau dia nggak mabuk minum tapi nggak mabok, Allah berpaling. Tapi kalau dia minum mabok, nah di sini lebih dahsyat lagi, ya, lam yuqballah, Allah nggak akan terima. Apa yang terima? Minhu, darinya si pemabok, sorofan wala adlan. Sorofan wala adlan, yaitu apa? Ai sorofan itu naklan, adlan wala fardon. Jadi sholat sunnahnya, sholat wajibnya nggak akan Allah terima. Ya, percuma sholat tapi nggak diterima. Nah, kita pengen sholat, kita mau kerja, kan mau menerima, ya, tujuannya nggak akan tercapai. Selama apa? Fardon arba'ina lailatan, selama 40 malam. Jadi istilah kalau malam lailah itu berarti malam dan satu hari. 40 hari nggak Allah terima. Gimana kalau 40 hari nggak diterima ibadah kita? Ya, itulah yang kadang-kadang orang sholat ya cuma nungging sujud begitu aja, tapi sia-sia sholatnya. Ya kalau dia minum khamar.
Wa in mata, dan apabila dia meninggal fiha di dalamnya saat dia lagi mabuk atau saat dia minum, mata ka'abidin wasin, matinya bagaikan orang sedang menyembah berhala. Jadi sama aja dia udah ingkar pada Allah, udah jauh dari Allah, ya. Jadi dia matinya bagaikan orang menyembah berhala. Wa kana haqqu Allah, ini adalah hak Allah. Memang Allah udah punya hak. Ayasilahu yaskiyahu, dia itu akan diminumkan min tinatil hibal. Jadi hak Allah. Jadi setelah dia mati, meninggal dalam keadaan mabuk, Allah akan memberikan hak Allah, ya, yang akan memberi hukuman. Apa hukuman Allah? Ya, kalimat yaskina itu khobar kana, ya, kana hakun itu berarti khobar, ayaskina berarti isim khobar, askinahu min tinatil hibar, akan Allah minumkan dari min tinatil hibar. Apa di sini katakan? Kila ya Rasulullah, ada sahabat bertanya, wa ma tinatil hibal, apa sih yang dimaksud dengan tinatil hibal? At-tinatil hibal itu, qala, berkatalah, asaratu ahlin nar. Jadi tinatul hibal yang Allah minumkan kepada orang pemabuk itu adalah asaratul ahlin nar, bekas dari ahlin nar. Maksudnya bekas apa? Orang-orang yang di neraka disiksa. Selama disiksa itu kan ada bekas-bekasannya. Itu yang diminumkan oleh Allah untuk orang yang mabuk. Ya, apa bentuknya situ di sini katakan? Ya, di sini katakan min asaratil ahlin nar al-qayhu wad damu. Qayh itu nanah, damu darah. Ya, jadi orang yang mabuk, ya, meninggal itu akan Allah kasih minum namanya kinatul hibal. Apa? Nanah dan darah dari siksaan orang-orang yang di neraka. Saking dahsyatnya hukuman itu Umar, ya, jadi akan dikasih seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lu'inallahul khamr wa saribuha wa safiha. Allah melaknat siapa? Orang-orang yang meminum khamr, wasafiha, dan orang-orang yang ikut, ya, minum khamr. Safiha itu goiruha. Maksudnya apa? Minum khamr atau sejenis khamr. Ya kan, kalau kita lihat khamr itu kan bagi bahasa kita arak. Kalau di Indonesia itu bir, ya. Bir, brandy, whisky. Nggak salah ya, benar nggak ya? Brandy, whisky, topi miring. Ya, nah, topi miring. Orang mah udah benar-benar pakai miring, hati-hati itu ya. Ya, jadi ini wasabiha itu ligoiriha atau yang selainnya. Wabaiha, dan orang